Khubayb bin Adi, Muslim pertama yang syahid di kayu salib. Siapakah Khubayb bin Adi itu? Ia cukup dikenal di kalangan masyarakat Madinah, dan termasuk sahabat Ansor. Pejuang Perang Badar, yang sering menjumpai Rasulullah sejak beliau hijrah ke Madinah. Ahli ibadah, yang benar-benar menunjukkan karakter orang yang khusyuk. Nama lengkapnya adalah Khubayb bin Adi, bin Malik, bin Amir, bin Majda'ah, al-Ansori, al-Ausi. Abu Nuaim berkata, di antara para sahabat itu, ada yang bernama Khubayb bin Adi al-Maslub, seorang sahabat yang teguh dan sabar di jalan Allah yang dia cintai. Al-Hasan bin Sabit dalam syairnya mengatakan, ia seorang ksatria, yang kedudukannya diakui di kalangan orang-orang Ansor. Sosok yang lapang dada namun tegas, dan tidak dapat ditawar-tawar. Saat Perang Badar, ia berhasil membunuh salah seorang pemimpin kaum Quraisy yang bernama Al-Harits bin Amir bin Naufal. Setelah perang usai, Bani Harits mengetahui bahwa yang membunuh bapak mereka adalah Khubayb bin Adi. Mereka menghafalkan namanya, dan menaruh dendam kepadanya. Khubayb bin Al-Hasan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab as-Zuhri, dari Umar bin Usaid bin Haritsah as-Saqafi, sekutu Bani Zahrah, bahwa Abu Hurairah berkata, suatu hari, Rasulullah bermaksud menyelidiki rahasia orang-orang Quraisy di Mekah, agar dapat mengetahui tujuan dan langkah mereka ke depannya. Untuk itu, Rasulullah memilih 10 orang sahabatnya untuk mengemban tugas tersebut. Salah satu di antara mereka adalah Khubayb bin Adi, dengan Asim bin Sabit sebagai pemimpinnya. Rombongan berangkat, hingga tiba di suatu tempat antara Osfan dan Mekah. Sayangnya, pergerakan mereka diketahui oleh orang-orang dari kampung Huzail, yang didiami oleh suku Bani Lihyan. Mereka mengirim 100 pasukan pemanah mahir, untuk menyusul dan mengikuti jejak rombongan Asim bin Sabit. Hampir saja pasukan pemanah Bani Lihyan kehilangan jejak, tetapi biji-bijian kurma yang berjatuhan di atas pasir, menjadi petunjuk sekaligus mengungkapkan, bahwa asal kurma tersebut, berasal dari Yasrib, atau Madinah. Sementara itu, Asim bin Sabit merasa bahwa mereka sedang dibuntuti, dan saat menyadari kedatangan mereka, ia memerintahkan rombongan untuk menaiki puncak bukit yang tinggi. Pasukan pemanah Bani Hayyan berhasil mengetahui posisi rombongan Asim bin Sabit. Mereka mengepung bukit tersebut, dan meminta mereka menyerahkan diri, dengan jaminan tidak akan dianiaya. Orang-orang Huzail berkata, turunlah dan menyerahlah kalian. Kami berjanji untuk tidak membunuh seorang pun di antara kalian. Asim bin Sabit menolak permintaan mereka. Ia berkata, demi Allah, aku tidak mau menerima perlindungan dari seorang kafir. Ya Allah, sampaikan kabar kami kepada Nabi-Mu. Karenanya, mereka dihujani oleh anak panah, yang menyebabkan Asim bin Sabit, dan 7 orang lainnya, gugur sebagai syahid. Para pemanah Bani Hayyan, kembali mengulangi permintaannya, agar mereka menyerahkan diri,
dengan jaminan keselamatan. Akhirnya, 3 orang yang tersisa menerima perjanjian tersebut. Mereka turun dari bukit. Salah satu di antara mereka adalah Khubayb bin Adi. Saat mereka turun dari bukit, seseorang dari Bani Hayyan mendekati Khubayb dan salah satu temannya, kemudian mengikat keduanya. Orang yang ketiga, melihat hal tersebut merasa bahwa ini adalah awal pengkhianatan janji, bahwa jika mereka menyerahkan diri, mereka akan diberikan jaminan keselamatan, dan jaminan untuk tidak dianiaya. Ia berkata, "Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, aku tidak mau mengikuti kalian. Lebih baik aku mengikuti mereka, sahabat yang telah terbunuh." Karenanya, ia memutuskan untuk melawan, dan akhirnya mati, menyusul Ashim dan lainnya. Khubayb dan temannya, Zaid bin Ditsinah, dibawa menuju Mekah untuk dijual. Saat keluarga Harits bin Amir mengetahui bahwa orang yang dibawa tersebut adalah Khubayb bin Adi, mereka segera membelinya untuk dijadikan budak, dengan tujuan balas dendam atas kematian ayahnya, Al-Harits bin Amir bin Naufal, yang dibunuhnya saat Perang Badar. Pada suatu hari, saat masih dalam tawanan, Khubayb hendak bercukur, dan meminjam pisau cukur kepada salah seorang anak perempuan Al-Harits. Lalu perempuan itu pun meminjaminya. Setelah itu, anak kecil perempuan tersebut berjalan, mendekati Khubayb. Perempuan itu bercerita, "Aku lengah, dan mendapati anakku sedang duduk di atas paha Khubayb, dan pisau cukur ada di tangannya. Aku kaget bukan kepalang, dan Khubayb mengetahui hal itu." Khubayb berkata, "Apakah kamu takut aku membunuhnya? Aku tidak mungkin melakukan hal itu." Perempuan itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubayb." Suatu kali, salah seorang putri Harits datang menjenguk Khubayb bin Adi yang sedang ditawan. Tiba-tiba, ia meninggalkan tempat itu sambil berteriak, memanggil, dan mengajak orang Mekah menyaksikan keajaiban. Ia berteriak, "Demi Allah, saya melihat Khubayb menggenggam setangkai besar anggur sambil memakannya, sedang ia terikat teguh pada besi, padahal di Mekah tak ada sebiji anggur pun. Saya kira itu adalah rizki yang diberikan Allah kepada Khubayb." Al-Quran mengabarkan kepada kita, hal yang serupa ini pernah terjadi kepada Maryam bin Imran, ibunda Nabi Isa. Allah berfirman, "Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, dan ditemukannya rizki di dekat Maryam. Katanya, 'Dari mana datangnya makanan ini hai Maryam?' Jawabnya, 'Ia datang dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya, dengan tidak terhingga." Surat Ali Imran, ayat 37. Sementara itu, Zaid bin Ditsinah, teman Khubayb yang sama-sama dibawa ke Mekah, telah tewas terbunuh. Ia dibunuh secara biadab, dengan cara ditusuk dari dubur hingga ke bagian atas badannya. Orang musyrik memberitahu Khubayb tentang nasib yang menimpa temannya tersebut. Hal itu dimaksudkan agar Khubayb menderita. Mereka juga menguji keimanannya dengan janji pembebasan, dengan syarat ia mau mengingkari Muhammad dan Tuhannya. Khubayb tetap teguh pada imannya, yang membuat kaum musyrik merasa putus asa.
Akhirnya mereka membawa Khubayb ke suatu tempat bernama Tan'im. Di sanalah, Khubayb akan menemui ajalnya. Sebelum dieksekusi, Khubayb meminta izin kepada mereka untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, dan mereka mengizinkannya. Selesai sholat, Khubayb berpaling ke arah algojonya, dan berkata, "Demi Allah, seandainya bukan karena kalian akan mengira aku takut, maka aku pasti akan memanjangkan sholatku." Lalu ia menghadapkan mukanya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, susutkanlah bilangan mereka, musnahkanlah mereka sampai binasa, jangan sisakan seorang pun." Kala itu, salah seorang pemimpin Quraisy mendekatinya dan berkata, "Sukakah engkau, jika Muhammad menggantikanmu, dan engkau sehat walafiat bersama keluargamu?" Khubayb menjawab, "Demi Allah, aku tak sudi bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sedang Rasulullah terkena musibah, walau oleh sepotong duri." Abu Sufyan, yang kala itu belum masuk Islam, menepuk kedua telapak tangannya kepada penganiaya itu dan berkata, "Demi Allah, belum pernah kulihat manusia yang lebih mencintai manusia lain, seperti halnya sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Saat Khubayb di tiang salib, ia berdoa, "Ya Allah, kami telah tunaikan tugas dari Rasul-Mu, maka mohon sampaikan kepadanya esok tindakan orang-orang itu terhadap kami." Tak lama kemudian, Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Harits mendekatinya, lalu membunuhnya. Dalam sejarah Islam, Khubayb bin Adi adalah muslim pertama yang disalib karena berjuang di jalan Allah. Dan ia juga muslim pertama yang menunaikan sholat sunnah sebelum dibunuh. Ia mati syahid, bahkan burung-burung bangkai pun enggan untuk memakan tubuhnya. Allah mengabulkan permohonan Khubayb. Di Madinah, Rasulullah tiba-tiba diliputi perasaan yang kuat, memberitahukan bahwa para sahabatnya dalam bahaya, dan terbayang olehnya tubuh salah seorang dari mereka, tergantung di awang-awang. Dengan segera, Rasulullah memerintahkan sahabatnya Mikdad bin Amr dan Zubair bin Awam menuju ke tempat tersebut, menurunkan Khubayb bin Adi dari tiang salib, dan menguburkannya. Sampai sekarang, tak ada yang mengetahui dengan pasti, di mana sesungguhnya Khubayb dimakamkan. Ia wafat di bulan Safar, tahun 4 Hijriyah. Seorang penyair Islam bernama Hasan bin Sabit berkata, "Ia laksana seekor elang yang terbang di tengah-tengah orang-orang Ansor, budi pekertinya bagus, dan tidak suka mengadu domba." Inilah kisah salah satu sahabat Rasulullah, Khubayb bin Adi, muslim pertama yang syahid di kayu salib. Semoga menginspirasi.